Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi sahabat pendengar RPK yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Raja Gugu Boru Lumban Gaul dengan sukacita akan melayani sahabat pendengar RPK sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan yang pada pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami bersyukur di pagi hari ini, sebab Engkau telah memelihara hidup kami melewati malam dan menerima hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau dengar firman-Mu yang menyejukkan hati kami, bagaikan embun pagi, agar hati dan pikiran kami segar sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus merekatkan firman-Mu dalam hati dan pikiran, serta meneguhkan kami mengimplementasikannya di dalam gerak langkah kami. Amin. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sahabat renungan embun pagi Radio Pelita Kasih bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini yang menjadi topik renungan kita adalah tidak kehilangan upah. Hampir tiap tahun ada saja unjuk rasa buruh atau karyawan ke perusahaan maupun kepada pemerintah. Isunya mohon kenaikan upah. Belum pernah ada unjuk rasa menyatakan sudah cukup upah kami, apalagi melampaui dari cukup. Bahkan ada juga yang menuntut pembayaran upah tambahan berupa tunjangan hari raya. Demikian juga pemerintah daerah sibuk tiap tahun membahas dan menetapkan upah minimum regional atau upah minimum daerah yang akan dipakai oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai pegangan memberi upah karyawannya. Dan untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa seperti meminta kenaikan upah,
sebaiknya jauh hari sudah dipikirkan kenaikannya yang lebih baik. Akan tetapi hari ini tidak mungkin ada unjuk rasa tentang upah itu. Sebab hari ini dipercaya dan dilakoni banyak orang sebagai hari kasih sayang yang sering disebut sebagai Valentine's Day. Walaupun bagi kita orang Kristen tentang hari itu harus ekstra hati-hati memaknai hari tersebut menjadi hari kasih sayang yang tidak begitu jelas dasar teologi dan apalagi dasar alkitabiahnya. Hingga saat ini, kasih yang sejati yang layak kita syukuri adalah kasih Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan renungan pagi ini juga berkaitan dengan kasih-Nya yang peduli dengan upah kita bukan hanya di dunia ini tetapi juga di surga. Sahabat renungan embun pagi Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali soal upah tadi. Renungan kita dari firman Tuhan berbicara soal upah bagi siapa saja yang bekerja baginya. Dan ini tentu beda dengan upah yang telah disebutkan di atas. Walaupun ada sisi-sisi yang bersentuhan dengan esensinya. Sebab upah berkaitan dengan pekerjaan. Kita pun tentu punya pekerjaan, yaitu misi agung dari Tuhan kita di tengah dunia ini. Sebab setiap orang beriman kepada Yesus Kristus selama di dunia bukan hanya berarti berdiam saja, melainkan diutus oleh Tuhan bekerja meneruskan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Pekerjaan yang diberikan itu sangat jelas, yaitu memberikan kepada orang yang membutuhkan apa yang telah kita terima dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus menghendaki agar orang yang percaya kepadanya, yaitu para murid dan pengikutnya, harus mau memberikan apa saja yang telah diterimanya dari Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu sangat banyak. Untuk sekadar mengecek saja, apakah kita ingat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Apakah kita tahu dan ingat potensi apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan ketika melakukan tugas itu sesuai peran dan potensi yang kita lakukan ini, baik yang menerima kehadiran kita akan mendapat upah. Jelasnya, yang melakukan tugas itu akan menerima upah dari yang dilakukannya. Tetapi yang menerimanya pun akan menerima upah juga. Simak dengan baik firman Tuhan ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa menyambut kamu yang sebagai pekerja Allah, sambutan itu bukan sebagai sekadar tamu keluarga biasa saja, tetapi adalah sebagai utusan Kristus. Tuhan kita menganggap ini seakan-akan menyambut dirinya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, maksudnya karena dia itu seorang nabi atau juru bicara yang diutus Allah. Orang yang bukan nabi secara formal dapat ikut melakukan tugas nabi dan ikut mendapat upah nabi. Dan yang sangat penting diingat, sebesar atau sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang kecil, kita tidak akan kehilangan upah. Pelayanan terkecil untuk menolong hamba Kristus yang paling tidak berarti. Ingat misalnya Matius 25 ayat 40.
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tidak akan diabaikan oleh Tuhan kita. Jadi bukan soal besar kecilnya porsi tugas itu. Penentu tercatat tidaknya sebagai penerima upah. Dengan demikian, para pekerja yang tulus tidak perlu ragu bahwa kinerjamu akan tercecer atau diabaikan sebagaimana sering kita lihat di dunia ini. Dunia memang sering abai dengan hal-hal kecil, tetapi Tuhan kita tidak demikian. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti diingat, dicatat di surga. Bukankah para murid yang kembali dari tugas misinya lalu penuh sukacita memberitahu bahwa mereka dapat mengusir roh-roh jahat? Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bahwa apa yang mereka kerjakan itu Tuhan mencatat di surga. Sahabat renungan embun pagi Radio Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sabda Tuhan pada pagi hari ini, ada dua kepastian yang sangat penting bagi kita yang setia bekerja, melakukan tugas yang Dia berikan. Yaitu pertama, bahwa ada kepastian tentang upah bagi semua yang mau bekerja dan menerima apa yang Tuhan bawa ke dunia ini. Karena itu jangan terlalu risau dengan apa dan bagaimana kelak. Entah itu banyak berkorban dalam waktu, potensi, dan dana. Kedua, bahwa ada kepastian bahwa upah itu pasti akan diterima. Tidak ada yang kehilangan upah atau yang terpotong, entah nyangkut di mana-mana upahnya. Sebagian upah itu akan kita terima di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan tugas kita. Dan yang terutama ada suka di dalam melakukan pekerjaan itu. Dan tentunya kesempurnaan dari upah kita itu akan kita terima dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu tetaplah setia dan tulus mengerjakan misi dari Tuhan di tengah keluarga, di tempat kerja rutin, dan di tengah masyarakat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kematian kekal. Engkau telah memperlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu untuk senantiasa bekerja dengan baik, melakukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami boleh berikan juga, kami teruskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan terutama tentunya kehidupan atau keselamatan kekal itu. Karena itu kuatkanlah kami Bapa, melakukannya melalui pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Sertai berkatilah kami, lindungi kami, bekerja sepanjang hari ini, supaya kami tulus mengerjakan tugas-tugas kami. Berkati juga manajemen dan karyawan Radio Pelita Kasih, sehat dan semangat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, dengarlah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan.
terpujilah Engkau. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dengan nomor telepon 0813 7703 7714. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusian dilakukan secara online.
HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 dan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah dilaksanakan menjadi 2 kali, yaitu ibadah umum pertama jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
penyakitmu hingga kau sembuh. Dia menebus hidupmu dari kubur, dari maut, dan memberikan kepadamu segala yang baru. Rahmat dan kasih setia